warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Saya Raihandra. Saya Adet Aulia Putri. Saya Mesna Yandira. Saya Aldo Tagindo. Saya Ego Wijaya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan praktikum mandiri transport zat, difusi, dan osmosis. Selamat menyaksikan. Saya akan menjawab pertanyaan difusi T celup. 1. Pada gelas manakah zat warna T menyebar lebih cepat? Mengapa demikian? Jawab. Air panas karena suhu yang lebih tinggi mempercepat gerakan molekul air. Gerakan molekul yang lebih cepat ini memungkinkan senyawa aktif dari T untuk larut dan menyebar ke seluruh air lebih efisien, yang dikenal sebagai proses difusi. 2. Apa yang dimaksud dengan difusi berdasarkan hasil pengamatan Anda? Jawab. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah secara alami hingga seimbang. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi berdasarkan praktikum ini. Jawab. Faktor utama yang mempengaruhi kecepatan difusi berdasarkan praktikum ini adalah suhu. Faktor lain, gradien, konsentrasi, ukuran molekul, dan tekanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari osmosis kentang. 1. Teh pada wadah manakah difusi terjadi lebih cepat? Jelaskan mengapa, hubungkan dengan suhu dan energi kinetik partikel. Jawab. Difusi terjadi lebih cepat pada wadah berisi air panas karena suhu yang lebih tinggi menyebabkan molekul air memiliki energi kinetik yang lebih besar, membantu menyebarkan partikel T lebih cepat dari konsentrasi tinggi ke rendah. 2. Berdasarkan percobaan 2. Apa yang terjadi pada potongan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam? Jelaskan kejadian ini menggunakan konsep osmosis. Jawab. Potongan kentang di larutan garam akan menjadi lunak atau mengerut. Molekul air di dalam sel kentang bergerak keluar melalui membran sel, menyusun saluran garam untuk mencapai keseimbangan konstor. Mengapa potongan kentang pada air biasa tidak banyak berubah? Jawab, karena
air biasa bersifat istonik atau hiptonik, lemah dibandingkan dengan cairan sel kentang. Istonik, konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan. Hiptonik, konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dari cairan. 4. Mengapa kentang bisa digunakan untuk untuk mengamati osmosis hubungan dengan membran sel pada kentang? Jawab. Karena memiliki membran sel yang bersifat semi permeable, selektif permeable. Membran sel ini memungkinkan molekul air untuk melewatinya, tetapi membatasi pergerakan zat terlalu. Lainnya merupakan syarat penting untuk terjadinya proses osmosis yang dapat diamati. Kesimpulannya adalah difusi adalah pergerakan partikel zat terlarut dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah, dan osmosis adalah khusus dari difusi yang melibatkan pergerakan molekul air pelarut melintasi membran semi-permeable. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.